ketemu lagi di Gado-Gado Cheryl Tansil. Kali ini aku akan membahas mengenai fenomena orang-orang pintar yang dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia dan harusnya kan kembali ke Indonesia ya. Tapi ada yang bilang mereka enggan kembali ke Indonesia, mereka mau kabur dan berusaha untuk ya cari hidup di luar negeri sana lah. Karena sepertinya merasa gue udah pintar, kayaknya di Indonesia bisa dapat apa ya. Nah, ini ada narsum satu ini, kita sebenarnya kenalan di sosmed, zaman-zaman Clubhouse. Pandemic, awal-awal pandemik ya. Ya semua orang bengong gak ngapa-ngapain, berclubhouse lah kita 12 jam sehari ya. Jadi bener. Kenalan nama, waktu itu dia nama panggungnya Devi Kri ya. Devi Kri, dan dia followernya cukup banyak. Kenapa? Karena di Clubhouse itu orang-orang yang terkenal adalah orang-orang yang berhasil masuk ke perusahaan fintech, perusahaan tech besar lah ya. Iya. Kayak Apple, Amazon, Google, Facebook. Netflix masuk kan? Iya. Google ya. Dan kamu di Meta, di Facebook. Waktu itu udah Meta belum? Masih belum Facebook, Meta, masih Facebook. Nah, jadi banyak lah yang mau follow dia karena dia sering bikin podcast kayak gimana caranya masuk ke FANG. Iya. FANG itu apa? Ya tadi kepanjangan dari Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon gitu-gitu. Mimpinya semua Gen Z lah ya. Iya, istilahnya kayak dream job anak-anak lah untuk kerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Iya, dan lo sendiri juga dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia kan? Betul. Jadi gue dapat beasiswa LPDP waktu itu termasuk angkatan awal-awal. Gue kalau nggak salah angkatan keempat, itu was like 2013. Terus gue kuliah 2014 ke University of Amsterdam. Itu S2? S2. LPDP itu emang cuma untuk S2 ya? S2 dan S3 sih. S2 dan okay. S3. Ini dari Kementerian Keuangan kan dananya ya? Betul. Dari Kementerian Keuangan. Lu ngikutin dong kayak di belakangan kan trending topik tuh sempat anak-anak LPDP pada kabur. Yeah. Ngikutin nggak trending topik itu? Iya benar-benar ngikutin. Jadi dan gue juga cukup memperhatikan timeline di Twitter kan kayak banyak banget tuh yang istilahnya ngebacot kayak ada yang ngejudge, ada yang segala macam. So there's a lot of conversation going on right now yang istilahnya ada yang pro, ada yang enggak, ada yang netral kayak gitu. Lo sendiri tuh kan balik ya 2 tahun ya di Indonesia. Jadi lo udah lulus dari Amsterdam, udah selesai S2, lo balik ke Indonesia kerja 2 tahun. No, pas balik gue sempat kerja sekitar hampir 4 tahun sebetulnya. 4 tahun? Iya, hampir 4 tahun. Yes. Nah, lo sendiri yang termasuk orang yang balik dan mengemban istilahnya apa ya, lu bawa ilmu lu aplikasi di Indonesia lah. Iya, dengan berkontribusi lah. Iya, berkontribusi sebagai warga negara yang baik. Iya. Lo ngejudge nggak tuh orang-orang yang kabur dan nggak mau balik? Nah, ya itu dia, balik lagi. Sebetulnya agak tricky ya membahas masalah ini. Karena kalau kita ngomongin mengenai balik atau berkontribusi ke Indonesia, sebetulnya bentuknya macam-macam. Dan beberapa orang bisa setuju dan bisa juga enggak. Nah, kalau gue termasuk orang atau termasuk tim yang beranggapan bahwa berkontribusi ke Indonesia itu bisa dalam bentuk apapun. Selama terukur. Nah, mengukurnya ini kan kadang-kadang debatable. Ada yang istilahnya subjektif, ada yang objektif seperti itu. Nah, kalau gue berasumsi bahwa kalau lo berkontribusi dan itu bisa dibuktikan dan bisa diukur, dan ternyata lo istilahnya secara fisik ada di luar sana, I don't mind, actually. Itu kontribusi kamu selama di Singapura apa buat Indonesia? Oh, banyak. Selain jadi podcast di Clubhouse, membuka pikiran orang-orang Gen Z, gimana untuk apply ke Facebook? Iya. Sebelum ke sana ya. Jadi maksud gue kayak ketika lo di luar sana, misalnya pada saat gue di Singapura, walaupun again gue sudah kayak balik dulu ya, kayak 4 tahunan gitu di Indonesia bekerja di startup lokal dan segala macam. Dan ketika di Singapura pun istilahnya gue ngerjain sesuatu yang impact-nya itu ke Indonesia market. Jadi kebetulan gue dulu di Facebook ngurusin community partnerships dan area kerjaan gue Asia Pasifik. So it's not only Indonesia, but Indonesia is actually one of the market that I manage kayak gitu. Jadi kayak talking about or like promoting Indonesia market to the global, bahwa Indonesia itu kayak misalnya yang adults-nya lebih oke, terus kemudian potensial ekonominya juga luar biasa. Dan digital ekonominya juga merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan untuk the next 20 or 30 years. Kayak gitu-gitu loh. Dan dimakan tuh sama Facebook? Oh ya, 100%. Karena kan kayak... Mereka happy ya dengan analisa lo itu? Oh ya, karena kita kayak gue di hire, kayak beberapa orang Indonesia yang di hire, ya karena kita punya expertise di Indonesia market kan, kayak gitu. Jadi kayak based on our feedback and our knowledge, then kita kayak ngasih tahu ke mereka bahwa gini loh, kalau lu mau bikin fitur yang works di Indonesia tuh harus ada fitur yang A, B, C, D, E, F. Terus apa yang perlu di-improve, apa yang enggak. Nah, itu datangnya kan dari kita. Itu berarti end result-nya lu memajukan UMKM yang iklan di Facebook UMKM Indonesia? Ya, salah satunya itu juga. Jadi kayak kita ngebantuin teman-teman UMKM yang kayak gimana caranya mengoptimalkan digital platform dalam hal ini kayak misalnya di Facebook agar kayak lo bisa jualan oke gitu.
Oke, tapi kan gue balik lagi ke pertanyaan gue ya. Lu sendiri ngejudge nggak teman-teman LPDP yang udah dibayarin? Katanya bisa 2-3 M kan? Iya, 3 miliar rupiah lah. It depends on sekolah di mana kan. Iya. Nah kalau kamu dulu dapat berapa? I don't really count, tapi maksudnya kayak dulu kalau pas di Amsterdam, gue yang kayak kalau boleh sharing gitu ya. Dulu sekolah gue tuh kayak setahun sekitar 15.000 euro. Jadi itu kayak sekian ratus juta lah. I think like hampir 300 jutaan. Tapi kan biaya hidup di luar itu lagi. Jadi on top of biaya hidup. Jadi kayak per bulan Biaya hidup kita dapat juga? Dapat juga. Jadi kayak literally full scholarship. Jadi kayak there's a lot of people yang out there. 1 miliar dapat lah ya itu ya? Lebih? Enggak Nggak nyampe. 800 800 juta? Dia tetap ngejar. Dikejar. 800 juta ada dong? Harusnya ya. Jadi kayak tapi itu karena like misalnya tahun berapa tuh? 2012 kan? 2014. Ya sekarang pasti udah bisa double dong ya. Iya. Yang dapat. Inflasi dan segala macam. Iya, nah lu gimana ngeliat teman-teman mungkin batch-nya beda sama lo tapi mereka punya loophole dan mereka nggak mau balik ke Indonesia. Iya, nah ini menurut gua adalah sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, kita juga ini juga menjadi momentum buat self apa ya, evaluasi lah buat LPDP sendiri gitu untuk ngebenahi sistemnya agar menghindari hal-hal yang kayak adanya loophole tadi itu. Nah kedua memang dari sisi awardee-nya, student-nya atau orangnya yang mendapatkan beasiswa ini bahwa ya memang adanya perlu kesadaran dan tanggung jawab ya kayak ketika lo udah dibiayai dan kalau ternyata memang bagian dari kontraknya itu adalah lo harus balik, bagaimanapun konsekuensinya atau apapun challenge-nya ya lo harus balik gitu kan. Karena itu bagian dari komitmen gitu. Yang tadi lo bilang sistemnya itu maksudnya sistem kayak gimana? Dulu kan sempat ramai tuh kayak pertanyaan pas wawancaranya. Kamu udah punya pacar belum? Pacarnya bule nggak? Karena takutnya kalau pacarnya bule, ntar ya udah lu married terus udah lu nggak balik ya. Tapi kan itu kayaknya bukan sistem yang bisa membuat mereka secara legal akan balik ke Indonesia ya. Kalau dari kamu gimana ngeliatnya? Kalau sih mungkin kayak bisa ngasih masukan bahwa memang sistemnya juga harus kayak betul-betul clear bahwa kalau lu melanggar ya lu melanggar hukum dan ketika lu melanggar hukum ada konsekuensi hukum dan itu di-enforce gitu kan. Jadi orang pasti mau nggak mau gitu karena zaman kamu gimana? Ada nggak sign bermaterai, ada konsekuensinya if you don't do this and that? Iya, kayaknya sih nggak ada ya. Kalaupun ada tuh lebih kayak surat biasa gitu loh. And that's really it. Jadi there is no kayak nggak ada law enforcement di situ sehingga orang ketika misalnya dalam tanda kutip melanggar itu kayak nggak dikejar gitu loh. Harusnya kan dikejar ya. Jadi mau nggak mau orang pulang gitu. Kalau nggak ya udah nanti kayak pada saat lo datang ke Indonesia lo dicegat atau paspor lo ditahan itu kan bentuk law enforcement kan. Ini kan nggak ada. Kalau kamu ngelihat teman-teman dari negara lain yang juga dapat beasiswa dari negaranya itu gimana biasanya mereka? Macam-macam juga sih sebetulnya bentuknya. Ada beberapa harus balik nggak? Harus balik, ada balik. Tapi memang ada beberapa jenis beasiswa kan memang. Beberapa teman-teman gue yang dapat beasiswa dari negara lain juga ya mereka harus pulang. Contoh misalnya kayak Australian Award gitu. Ya lu harus balik. Tapi kan posisinya itu dari luar negeri kan. Karena kalau misalnya dia ngelanggar, otomatis paspornya kayak ditahan gitu-gitu kan. So there is law enforcement di situ. Sementara kalau buat kita kayak LPDP, kayaknya gue belum ngelihat itu gitu. Kalau itu istilahnya diimplementasikan, law enforcementnya itu, aku pikir harusnya bisa diminimalisir ya orang-orang yang... Kamu nyesel nggak balik ke Indonesia nggak kayak teman-teman yang lain yang bisa kabur? Good question. Lo kan sempat 4 tahun kan di Indonesia sebelum akhirnya dapat kerja di Facebook Singapura. Enggak sih, sebetulnya enggak. Karena menurut gue, jadi gini, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita diskusiin. Yang pertama adalah ketika lo belajar di luar negeri, sebetulnya ketika lo pulang, enggak tiba-tiba lo kayak dalam satu malam jadi expert. Enggak juga coy, kayak lo di sana belajar aja udah. Ketika lo pulang ya lo tetap kayak orang lulusan biasa gitu kan. Apalagi kalau misalnya lo dari S1 langsung lanjut S2 tanpa ada pengalaman kerja. Jadi begitu lo balik, let's say lo lulusan Manchester, lo lulusan so what gitu loh. It doesn't really give anything. Lulusan Ivy League beda dong. Beda nggak? No, really. Sama aja. Seriously, sama aja. Ketika lo pulang, lo lulusan Ivy League dan segala macam, tapi ketika lo pulang dan tidak bisa kerja teamwork, nggak bisa bernegosiasi, nggak bisa influencing people, sama aja. It's zero. Iya kan? Karena itu nggak juga dipelajari di kelas gitu. Nah, jadi maksud gue adalah ketika lo kuliah di luar negeri, tiba-tiba di-expect untuk pulang, dan orang Indonesia tiba-tiba bilang, hey, berkontribusi dong. Sebetulnya nggak bisa di-expect that much juga kalau si awardee ini tidak dibekali dengan knowledge yang komprehensif sebagai seorang profesional yang ready di industri seperti itu. Nah beda dengan mereka yang misalnya katakanlah sudah bekerja kayak gue kemarin waktu itu sebelum S2 udah kerja duluan, udah 5 tahun, so I know what to study, I know what to learn gitu. Jadi ketika pulang ready aja bersiap gitu. Sebelum kamu dapat LPDP scholarship, kamu kerja apa? Yang 5 tahun tadi? Sebelum LPDP gue sempat kerja di Sampurna Foundation, kemudian sempat kerja di UN, big company semua, big name semua ya.
Iya. CV lo keren lah intinya, polish banget. Oke, gue balik lagi nih ke LPDP ya. Nah, sebagai orang Indonesia yang kita kan lagi mengagung-agungkan rasa nasionalisme lah gitu loh. Menurut lu, apakah memang pekerjaan di luar negeri lebih menjanjikan dari segi mental health, dari segi duit ya udah pasti lah ya, kursnya kan beda. Mental health, terus sistem dan juga pendewasaan dan ilmu. Kalau lu bandingin di Indonesia, apakah memang Indonesia seburuk itu? No, it's not that bad actually. Karena kayak misalnya, again, when it comes to kerjaan gitu ya, it really depends on where you work, who you are working with, gitu-gitu kan. Kayak timnya siapa, manajer lo siapa, perusahaannya di mana, industrinya seperti apa. Ada banyak faktor. Contoh misalnya di Singapura. Tuh, di Singapura. Dan kebetulan gue industrinya tech company kan. Dan tech company gue kan US based. Jadi company culture-nya US. Bukan Singaporean value. Sementara kalau kayak misalnya lo kerja di Singapura, tapi di perusahaan yang Singapore based, yang mana somehow orang-orangnya mungkin lebih satset, kayaknya kan kayak ada banyak report yang bilang bahwa kerja di Singapura itu stressful dan segala macam, ya mungkin karena dia bekerja di perusahaan yang memang majority orang-orang yang kerja mulu gitu, yang workaholic mulu, jadi ya stres. Sementara gue di Singapura 3 tahun baik-baik aja. Kenapa? Karena gue kerja di perusahaan. Iya, gue liat Instagram lu kayaknya healing terus tuh bareng the whole teamwork ya. Iya, jadi emang menyenangkan karena gue US company, itu juga tech company kan, bukan kayak misalnya di banking misalnya, itu beda lagi kan. Jadi it really depends. Tadi karena pertanyaannya mana yang lebih baik kan. Nah, sementara di Indonesia juga sama aja. I think like working, like let's say for example my experience was working at Bukalapak, itu menyenangkan. Kayak gue di Bukalapak menyenangkan karena itu tech company juga, startup, anak-anak muda, happy aja gue gitu. Oke, tadi berarti lo udah pernah di UN, pernah Sampurna Foundation, Bukalapak. Terus mana lagi? Katanya unicorn semua katanya. Iya, sempat di Grab juga. Grab. Terus ke Facebook. Nah, terus sekarang lu di Indonesia ngapain nih sekarang? Healing. Soalnya kan susah banget dapet lo kan. Kayak di Singapura mulu, terus sempat lockdown pula gitu kan. Gue waktu itu mau ngundang lo podcast, udah kepikiran dari kapan-kapan, cuman belum bisa dapet. Nah, jadi what is actually you're doing back in Indonesia? Iya, sebetulnya gue sekarang kayak kemarin sempat traveling, gue kayak sebulanan ke Afrika gitu-gitu. Kayak ke sentral pusat pelarian lari dunia lah di Iya, lu pelari lah ya. Iya, karena gue pelari kan. So I went there, so it was nice. Nah, balik ke sini gue kayak pengen buka bisnis. Oh, jadi udah gak mau kerja sama orang masih mau kerja. Ya, in the near future I'll work and join at one of the companies juga sebetulnya di Jakarta. Tapi while kayak mulai buka bisnis lah kayak di Bali pengennya. Nah, ini kan menarik nih karena banyak tadi kan kita topiknya orang Indonesia yang pintar tuh ogah balik ke Indonesia. Tapi lu justru dengan semua kesempatan yang lu punya di luar negeri, dengan a very very polished CV, lu memutuskan untuk gue mau balik ke Indonesia aja. Boleh share nggak apa yang membuat lu mau balik ke Indonesia untuk lu kan tadi ada kepikiran mau buka bisnis, tetap kerja juga, jadi ya kayak ada passive income dan juga mau kerja sama orang ya. Apa nih yang membuat lo memilih ini? Sebetulnya bagaimanapun, jadi kayak for the record, gue istilahnya kan gue sempat tinggal di Australia, sempat tinggal di Belanda, terakhir di Singapura gitu ya. Ya mungkin karena gue juga orang Indonesia anyway kan, jadi kayak tetap aja Indonesia is still my home. Kayak ada hal-hal yang kayaknya tidak bisa tergantikan gitu dengan budaya Indonesia. Makanya pada saat gue balik kemarin ke sini, itu kan rencananya cuma kayak break doang kan, kayak 2 bulan 3 bulan. Oh, jadi kemarin pas balik itu udah resign dari Facebook atau? Iya, udah nggak lagi. Jadi gue balik itu mau break doang, terus nanti gue kayak mau balik lagi gitu kan. Cuma ketika udah balik ke Jakarta, gue yang kayak jadi ini ya, jadi apa? Kangen. Ya jadi kangen, terus jadi kayak apa jatuhnya PW gitu ya. Dengan segala, harus jelasin dulu nih untuk pemirsa Cokro, PW itu apa? Posisi wena ya. Posisi wena. Jadi kayak comfortable banget, tiba-tiba kayak misalnya pagi-pagi lo bisa beli apa nasi goreng gitu masuk komplek, itu nggak ada tuh di Singapura. Malam kali nasi goreng tuh malam. Malam ya. Pagi-pagi bubur ayam. Ini udah kelamaan di luar negeri nih ketahuan nih. Nah, terus lo ada tips nggak buat ya anak-anak Gen Z yang baru lulus kuliah dan belum dapat kerja, atau mungkin orang udah middle age juga, lagi midlife crisis ya istilahnya ya. Gimana supaya mereka bisa tetap positif dan ya udah apa yang ada di depan lu tuh ya sebuah kesempatan sebenarnya. Soalnya kan kebanyakan orang nih sekarang yang lihat sosmed lu ngebandingin hidup lu sama orang lain kan. Mungkin lu ada tips nggak nih? Ya kalau buat anak-anak Gen Z kali ya, mungkin sebetulnya gue juga agak sedikit salut dengan anak Gen Z karena mereka somehow memiliki jiwa entrepreneurship yang kayaknya lebih
tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kayak lu bikin konten aja bisa jadi duit gitu kan. Itu menurut gue keren. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana make it sustainable. Itu yang kadang-kadang Konsisten jadi, ya. Iya, anak-anak itu kan kadang coba A, coba B, coba C, tapi kadang-kadang nggak konsisten. Atau kadang-kadang mereka kayak kehilangan arah mau kemana. Padahal sementara kalau generasi milenial gitu ya kayak kita somehow itu kayak punya goal, punya bigger picture gitu ya, punya goals. Ya udah, we working towards to the direction gitu kan. Jadi menurut gua lu harus punya mimpi yang besar dulu deh. You can try everything, but you have to decide kayak which direction that you want to go gitu. Itu sih menurut gua. Sementara kalau buat yang kayak tadi pertanyaan kedua, midlife crisis people, menurut gua nggak ada kata terlambat. Orang kayak misalnya apa istilahnya yang foundernya KFC, dia menemukan kesehatan di umur 60-an, iya kan? 60-an baru dia settle punya KFC. Exactly. So tapi akhirnya bukan jadi punya dia juga, bro. Dibeli akhirnya. Iya, but still he has a lot of money at the end. Kayaknya nggak terlalu deh, seingat gue deh. Oh ya? He just fail. Really? Iya, jadi akhirnya Colonel Sanders itu diambil sama orang lain gitu loh, brandnya. Iya, tapi kan idenya, maksudnya poin gue adalah dia life begins at 60 exactly, ya. Exactly. Iya, betul. Kayak orang-orang kayak memulai karir juga kayak gue misalnya. Well, enggak juga sih. Kalau lu umur berapa sih nih? Pada pengen tahu nih soalnya. Umur berapa? Gue 37 sekarang. 37. So I'm not that young anymore, but I feel like I have done a lot of things gitu. Jadi I'm happy with my life gitu loh. Sebagai penutup nih ya, kasih 3 hal yang harus dipunya kalau pingin sukses. Ya kalau lu kan istilahnya ya, lu udah jebolin berapa banyak unicorn gitu ya, dan keterima aja terus gitu loh. Gampang banget kayaknya lu masuk keluar unicorn. Apa 3 hal yang harus dipunya orang yang kepingin mengikuti jejak lo, kepingin kerja di top company juga lah gitu? Oke, yang pertama mungkin persistence. Persistence maksudnya lu harus determination lu harus kuat kan. Jadi kayak keep doing what you're doing right now, tapi at the same time lu harus punya goal yang tinggi dan achieve itu gitu. Yang kedua adalah never burn the bridge. Jadi ketika lu sudah punya network, lu kenal sana sini, dan even ketika lo pindah-pindah, kayak gue kayak punya pengalaman kerja hampir 15 tahun, tapi gue pindah 10 kali. Tapi gue nggak pernah lepas silaturahmi dengan mantan-mantan bos gue yang lama. Jadi ketika misalnya gue butuh atau apa, atau mereka butuh, ya tetap keep contact gitu. You will never lose your social capital. Nah yang ketiga, itu lebih ke menurut gue, selain tadi persistence, kemudian never burn the bridge, yang ketiga itu lebih ke kayak, ya tadi, networkingnya harus betul-betul tetap dikembangkan gitu. Jadi jangan hanya stuck di satu circle doang kayak gitu. Because you never know kesempatan tuh datangnya dari mana aja. Iya, karena lu terbukti lu kerja di tech company, padahal lu bukan anak engineering ya. Bukan. Lu malah anak komunikasi. Anak komunikasi ya. Berarti sebenarnya kita nggak harus terpaku ya. Jangan kecewa lah misalnya gue salah ngambil jurusan. No. It doesn't really affect your future actually. Selama lo kayak open dan mau belajar. Berarti S1, S2 lu komunikasi ya, sama ya? Iya. Karena banyak yang pikir lu tuh anak engineering atau tech gitu. Gara-gara di tech ya. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Fikri Muhammad, yang nama panggungnya De Fikri. Silakan dicari di Clubhouse, centang biru juga di Facebook. Moga-moga bermanfaat. Jadi intinya persistensi itu penting banget ya. Betul sekali. Bye-bye. Thank you, bye.